firman yang hidup kekal selama-lamanya bagi kami. Apa yang Engkau firmankan itu sangat benar. Ya Tuhan, tolonglah condongkanlah kiranya. Amin. Hati kami selaku umat-Mu untuk selalu melihat kepada Tuhan. Condongkanlah hati umat-Mu untuk mengasihi firman-Mu. Amin. Condongkanlah hati umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Seperti seekor rusa yang merindukan air. Ya Yesus. Condongkanlah hati dan pikiran umat-Mu supaya mereka dapat bersuka karena firman. Amin. Seperti mereka bersuka karena harta. Condongkanlah mata hati umat-Mu untuk dapat melihat keajaiban dari Taurat-Mu, dari firman-Mu ya Tuhan. Condongkanlah hati umat-Mu untuk berjalan patuh, tunduk kepada apa yang Engkau firmankan kepada mereka. Condongkanlah hati umat-Mu untuk mereka bergantung kehidupan mereka secara mutlak kepada kuasa daripada firman-Mu. Angkat segala keraguan-raguan, angkat segala rasa takut, angkat daripada kami Tuhan. Dan Tuhan berkenan berfirman ke dalam hati kami. Dan berilah kepada kami pagi ini telinga seorang murid untuk dapat mendengar seperti seorang murid. Urapilah semua telinga-telinga, urapilah setiap hati dan pikiran, sehingga firman-Mu ini bisa tertanam di dalam hidup mereka, jiwa mereka. Tuhan Yesus, firman yang hidup, berkenanlah Tuhan memakai hamba-Mu yang hina ini, hamba yang tidak berguna ini, tetapi yang berkenan kepada Engkau, untuk Engkau mengalir lewat hati dan bibir mulut hamba-Mu, untuk hamba sampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Kurawashana ralakoria mamasyana, hanara lakoria kita koroana masyana, hanara lakoria kikaroku amasyane, henarolo keria tekora masyana rakoria mamasyena, puramasyana ralakoria besa tokoriana ramasyana ramo. Oh Rohul Kudus, Rohul Kudus, Rohul Kudus, Rohul Kudus, amankan seluruh pemberitaan ini dari awal hingga akhir. Rohul Kudus, Boramasyadara lakoria mamasyero lakoria merasonai, Kenaralaya sokeria daramane, Rohul Engkau sendiri adalah kebenaran itu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Tuhan suara-Mu. Segala kekuatan yang bukan dari Allah, hamba bersama umat-Mu, kami sehati berdoa di dalam nama
Yesus. Kami patahkan segala siasat musuh yang bekerja lewat pikiran, supaya pikiran manusia ditaklukkan kepada kuasa daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengar suara. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan kalau pagi ini kita bisa beribadah, tapi ibadah itu bukan saja di hari Minggu seperti ini. Amin. Tapi kita harus beribadah setiap hari. Amin. Setiap saat kita mencari Tuhan, itu ibadah yang benar. Dan setiap hari kita melakukan, kita berpikiran, kita melakukan segala sesuatu berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati juga pengorbanan dan melayani orang-orang yang perlu dikasihani. Di mana Tuhan memimpin kita lewat hati nurani kita, karena Tuhan yang bekerja lewat keinginan maupun pekerjaannya. Jadi Tuhanlah yang akan taruh di dalam hati saudara. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita sebagai gereja supaya menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan tidak memusingkan dengan segala sesuatu yang terjadi termasuk COVID ini. Saya tidak pernah takut dengan COVID. Tidak. Saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, Tuhan memberi kita kemampuan dan kekuatan. Katakan amin. Saya sudah 2 kali kena kanker ganas, tapi Tuhan menolong saya dengan luar biasa. Terakhir kanker usus ganas. Ya. Tetapi saya cuma operasi, tadinya baru bilang operasi sebenarnya 4-5 jam. Operasi pertama kanker indung telur itu 4-5 jam. Kemarin dokter bilang kepada ipar saya bahwa siapa yang mewakili Ibu Mary untuk dari keluarga, oh ini saya dok. Saya akan mengoperasi, saya kasih saya punya nama KTP ya. Itu nama Dini Willy Tehutu, itu nama KTP saya. Jadi saya akan operasi Ibu Dini selama kurang lebih 4-5 jam. Jadi Ibu tunggu di ruangan ini. Lalu saya punya ipar bilang baik dok. Jadi setelah 2 jam dipanggil dan dia gemetar waktu dengar panggilan. Aduh ada apa dengan usi saya dengan kakak saya. Dan dia datang, ada apa dok dengan kakak saya? Sudah selesai. Dia kaget, kok 2 jam saja? Ya tepat pada waktunya. Saudara-saudara ini karena walaupun banyak orang berdoa untuk kita, tapi kita sendiri harus menyemangati hati kita untuk berhadapan dengan setiap hal, untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan berharap iman orang lain. Kadang-kadang iman orang lain menolong kita. Tetapi setelah itu Tuhan menguji kita dengan hal yang sama untuk kita bergantung kepada Tuhan dengan iman kita sendiri. Halo. Saya tadi buka itu dan saya lupa cok. Jadi itu saya punya semua, ini khotbah semua sudah tidak bisa buka. Saya punya iPad. Tapi Tuhan ada kasih firman, amin. Saya tidak akan bergantung kepada semua hal-hal. Jadi saya mau berbicara pagi ini tentang pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan, sebenarnya itu judul khotbah saya. Kita penting untuk mengenal Tuhan. Supaya waktu kita dapat mengenal Dia, kita tidak takut dalam menghadapi apapun termasuk ini yang sementara kita hadapi dengan pandemik ini. Tidak saudara. Orang-orang benar itu tidak, Tuhan akan jaga. Ya, jaga kita dengan sepenuh hati. Mari kita melihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan baca dan saudara simak. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka,
apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa dari teman kami yang telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ya, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kepada kita tentang kitab suci kepada kita. Saudara, tadi saya singgung tentang kepercayaan dan keyakinan kita sendiri kepada Tuhan. Ini juga bisa lihat jauh, bisa lihat saudara lebih besar. Jadi dalam seluruh pembacaan ini sebenarnya Tuhan ya sedang datang kepada 2 orang yang mulai kecewa dan tawar hati, sehingga wajah mereka mulai muram. Jadi kalau kita berjalan tidak dengan iman, dengan keyakinan akan Allah, dan tidak mengenal Allah itu dengan baik sekali, maka pasti kita mudah kecewa dalam menghadapi apa saja. Saya dan saudara-saudara mudah sekali kecewa dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang berat apabila kita kurang mengenal Allah, mengenal apanya? Kasih-Nya dan kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa itu sangat luar biasa. Betapa hebatnya kuasa itu bekerja bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Betapa hebatnya kata firman Tuhan. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, dokter bilang kepada saya bahwa saya akan rambut gugur, akan muka hitam, akan muntah, akan banyak hal. Karena saya harus lewat kemo 6 kali. Tapi saya kemo berjalan-jalan, ya, mengajar, pergi pasar, semua ada. Pergi saja, biasa saja deh. Orang-orang ketemu saya, beberapa hari yang lalu saya sedang kemo. Dan mereka bilang, itu karena apa? Karena kita percaya Tuhan. Amin. Saya kanker yang pertama juga, rambut tidak gugur. Dan setiap kali datang periksa dan dokter-dokter heran. Kenapa Ibu Mary rambutnya tidak gugur? Karena saya mempercayai Tuhan. Untuk saya tidak ingin rambut saya gugur.
Kalau saudara mau ingin rambut gugur, tidak apa-apa. Tuhan akan melakukan itu karena itu sesuatu yang memang normal terjadi bagi medis. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu luar biasa. Saya cuma minum obat muntah 1 kali. Kalau setiap kali kemo, dokter kasih saya 30 biji obat muntah. Tapi dari 30 itu setiap kali kemo cuma 1 kali. Itu setiap kali kemo, jadi kalau 6 kali kemo berarti 6 kali 30 biji. Nah saudara kalikan saja itu berapa. Saya harus minum obat muntah itu setiap saat. Tapi saya hanya minum obat muntah 1 kali saja dalam 6 kali kemo. Kadang kalau saya mau muntah gitu saya duduk diam-diam seperti itu hikmat. Dan saya turun sampai dia sudah tenang. Baru saya pergi tidur dan tidak jadi muntah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mengenal Allah itu sangat penting. Amin. Mengapa? Karena dia lebih penting daripada melayani Allah. Saya sedang melayani Tuhan. Sebenarnya saya dulu berpikir melayani itu bukan sebenarnya kita tidak melayani Tuhan. Allah lah sendiri melayani kita. Tapi seringkali kita menggunakan istilah itu untuk melayani Tuhan seperti pimpin pujian, berkhotbah. Padahal bukan saya yang berkhotbah, Allah yang akan berbicara kepada saudara. Hanya saya punya mulut saya dan hati dipakai Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak bikin apa-apa kepada Tuhan. Tuhanlah yang berbuat setiap saat kepada kita. Dan kita harus tahu ini. Dan Tuhan akan bertindak dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Hanya satu saja yang dia minta daripada kita, yaitu kita percaya kepada dia. Karena orang benar akan hidup karena percaya. Dan kalau kita percaya kepada dia, maka kita akan semakin mengenal dia. Amin. Sehingga Paulus katakan bahwa segala sesuatu dia anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bahkan segala sesuatu dia anggap sampah, yang paling penting adalah dia bisa memperoleh Kristus. Saudara paham ini betul-betul. Jadi walaupun kita ada segala sesuatu yang Tuhan kasih buat kita termasuk kesembuhan ini. Jangan kita bangga dengan kesembuhan ini. Karena Allah ada punya rencana terus dengan saya yang sembuh ini. Supaya saya menjaga hati saya. Supaya Tuhan terus mengalir memakai saya yang tidak berguna ini. Supaya bisa digunakan oleh Allah di dalam tangan Allah menjadi berguna. Amin. Karena ada rencana Allah yang belum selesai. Sehingga saya masih hidup sampai sekarang ini. Jadi kita tidak akan bersuka karena kesembuhan. Bersuka karena makan, minum, pakai. Bersuka karena segala sesuatu harta benda. Orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita. Tidak. Tapi kita bersuka karena kita dapat mengenal siapa itu Allah. Katakan amin. Kadang-kadang kita cari Allah hanya sesuap nasi kan? Betul tidak? Seperti orang-orang kan ikut Tuhan itu karena roti, jadi mereka ikut saya. Orang banyak kan? Amin. Baca itu firman Tuhan. Tuhan bilang mereka ikut saya karena apa yang mereka makan. Jadi kita seringkali datang cari Tuhan karena ada kebutuhan kita. Tapi kita cari Tuhan karena Tuhan itu sendiri adalah keperluan terbesar bagi kita. Katakan amin. Kita cari Tuhan karena mau sembuh. Kita cari Tuhan karena mau sesuatu dari Tuhan. Tapi setelah selesai dari Tuhan, apakah kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Ini persoalannya saudara-saudara. Ini yang terjadi dengan 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka adalah salah satu orang yang namanya Kleopas. Dan satunya itu belum di dalam Alkitab belum tahu kata itu siapa. Tetapi waktu saya mempelajari bagian ini. Maka Kleopas itu adalah saudara laki-laki, adik laki-laki daripada ayah Tuhan Yesus yaitu Yusuf. Ya. Dan yang satu lagi diperkirakan mungkin salah satu murid dari 12 murid. Dan itu kadang-kadang penafsiran bilang mungkin itu Petrus, tapi tidak mungkin Petrus. Ya.
Ada juga yang lain, tidak mungkin. Jadi kita tidak perlu cari tahu. Yang penting kita tahu ada 2 orang yang kembali dengan sikap yang sangat kecewa sekali. Sehingga dalam kekecewaan itu muka itu muram sekali. Biasanya orang kalau tidak percaya itu biasanya dia muram. Satu, dia sedih. Lalu kedua itu kecewa. Jadi kalau orang kecewa pasti muram lah. Betul ya? Amin. Nah. Jadi mereka sedang berjalan-jalan. Dan kemudian Tuhan menjumpai mereka dalam perjalanan itu. Ya, dan Tuhan mulai bercakap-cakap dengan mereka. Tuhan tanya, ada apa? Apa yang kamu percakapkan waktu kamu tadi berjalan? Padahal Tuhan tahu nih. Oh, mereka sedang mempercakapkan tentang Tuhan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan. Sekalipun Tuhan ada di tengah mereka, tapi ada sesuatu yang menutup mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, itu seringkali bukankah terjadi dalam hidup kita? Bahwa kita tidak mengenal Tuhan walaupun Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu kita menghadapi situasi-situasi yang berat seperti yang dialami oleh 2 orang ini. Yang kemungkinan juga pengikut Yesus sekalipun tidak menjadi murid spesial. Murid spesial itu 12 murid dan ada murid-murid yang lain termasuk Kleopas dan temannya ini. Nah, dari antara mereka ada 70 orang, mereka juga termasuk murid, tetapi bukan murid-murid yang sungguh-sungguh berdedikasi dengan Tuhan siang dan malam. Tapi murid menjadi mengikut Tuhan dan mau mendengar Tuhan berbicara dan berfirman kepada mereka. Dan 2 orang ini termasuk di dalamnya. Dan sekarang mereka sudah kecewa, mereka tidak mau ikut Tuhan lagi dan mereka mau kembali ke kampung mereka. Dan dalam perjalanan itu Tuhan menjumpai mereka. Saudara-saudara lihat di sini. Satu hal yang saya bilang kasih Tuhan itu selalu mencari. Waktu kita dalam keadaan kelemahan, ya, lemah, dalam putus asa, dalam kekecewaan. Waktu saudara bisa keluar dari situ bukan karena saudara itu rohani loh. Bukan karena saudara hebat loh. Tuhan yang mencari saudara. Amin. Tuhan yang datang kepada kita untuk mencari kita. Menguatkan kita. Mungkin itu lewat orang lain, orang-orang rohaniwan. Mungkin itu lewat firman, tiba-tiba dia berfirman di dalam kekecewaan saudara seperti apa yang dialami oleh 2 orang ini. Langsung iman saudara bangkit karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi sebenarnya kita tidak mencari Allah. Allah yang lebih dulu mencari kita. Tapi waktu Allah mencari kita, marilah kita mulai mengarahkan seluruh hidup kita untuk mencari Dia. Untuk berusaha mengenal siapa itu Allah. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengenal Allah, maka yang tadi itu 2 hal akan terjadi dalam hidup kita. Kita kecewa dan kita muram. Kita tidak ada pengharapan. Istilahnya muram, tidak ada pengharapan apa-apa. Tidak ada. Inilah yang dialami oleh 2 orang ini. Mereka tidak mengalami pengharapan. Mereka kecewa. Mereka menjadi sedih. Dalam menghadapi situasi apa? Tuhan Yesus guru mereka sudah mati. Sudah meninggal. Harapan mereka pupus. Pengharapan mereka yang bergantung kepada Tuhan itu lenyap seketika. Karena Israel pada waktu itu dalam tekanan politik yang sangat berat dari bangsa Romawi. Dan mereka sedang menunggu-nunggu Sang Mesias. Raja untuk menyelamatkan mereka dari tekanan-tekanan sosial yang begitu berat. Tekanan-tekanan politik yang punya pengaruh kepada hubungan-hubungan sosial, ekonomi, pendidikan, dan semua-semuanya sangat tertekan pada waktu itu. Dan mereka mengharapkan seseorang yang bisa datang sebagai Mesias, karena itu mereka percaya di dalam nubuatan-nubuatan yang sudah bernubuat bahwa Mesias akan datang. Dan bagi orang Israel sangat mengharapkan hal itu. Dan waktu mereka melihat Yesus yang sangat begitu berkuasa,
di dalam perkataan dan perbuatan sehingga banyak orang mengikut mereka, termasuk 2 orang ini. Lalu mereka mulai menaruh pengharapan mereka bahwa inilah Raja, inilah Mesias yang dijanjikan Allah kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa sehingga mereka tidak mengenal Allah? Hal yang pertama yang saya dapati di sini, mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak percaya. Mereka tidak mengenal Yesus. Yesus lain ada dan bercakap-cakap dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal karena ada selaput yang menutup mata. Itu tidak percaya. Kan Tuhan menegur mereka, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Jadi kalau kita kecewa, mudah kecewa dan tawar hati dan sedih, itu artinya bahwa kita tidak percaya. Halo, amin? Tidak percaya. Jadi waktu itu datang mulai minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kenapa? Karena mereka terangkan kepada Yesus, apa yang kamu percakapkan? Oh, bukankah engkau satu-satu yang tidak tahu? Mereka mulai bercerita terus bla bla. Ini perempuan-perempuan datang, katakan setelah 3 hari guru kami yang sudah mati dan sudah mati itu setelah 3 hari perempuan-perempuan datang dan bercerita kepada kami bahwa ia sudah bangkit dan ia memperlihatkan dirinya kepada kami dan kemudian teman-teman kami katakan kepada kami juga bahwa ia sudah bangkit, tapi mereka tidak percaya. Apakah ada di antara kita semua di sini dalam menghadapi kemelut hidup, entah itu ekonomi, entah itu hubungan-hubungan, entah itu pendidikan anak, entah itu apa saja, kita punya sikap seperti 2 orang ini. Sekalipun Yesus itu ada, karena Allah punya sifat itu maha ada, itu karakter Allah, amin. Dia maha ada. Jadi kita duduk, kita berdiri, kita di toilet, kita di ruang tamu, di mana saja, di jalan, di mana saja Allah ada di situ. Sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kan kita tidak mengenal dia. Kehadirannya kita tidak bisa melihat dia. Tidak bisa mengenal dia. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Karena kita tidak percaya. Itu persoalannya. Sedangkan orang benar hidup karena percaya. Dan kebenaran itulah yang Tuhan akan perhitungkan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan firman-Nya kepada kita. Tapi Tuhan itu paling sabar dengan kita. Sama seperti Tuhan sabar dengan 2 orang yang bodoh ini. Tuhan juga sabar dengan Ibu Mary. Tuhan juga sabar dengan saudara semua. Kita semua. Saya yang berkhotbah ini bukan berarti saya lebih daripada Bapak Ibu. Tidak. Tuhan sabar dengan ketong semua. Dalam kebodohan kita. Dalam ketidakpercayaan kita. Tuhan terus mencari kita. Dan Tuhan tidak pergi tinggalkan mereka. Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka terus. Berjalan dan bercakap-cakap. Lalu kemudian hati mereka mulai berkobar-kobar. Mendengar apa yang dia sampaikan. Karena dia itu adalah firman yang hidup itu sendiri. Lalu hati mereka mulai berkobar-kobar. Dan mereka mulai ada semangat berjalan bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara. Lalu berjalan terus sampai sudah mau larut malam. Lalu Tuhan buat seolah-olah Tuhan mau meneruskan perjalanan. Dan mereka mulai mendesak Tuhan. Jangan, hari sudah hampir malam. Mari tinggal di dalam rumah kami. Saudara-saudara, ini sangat luar biasa sekali. Sangat super ya. Waktu saya membaca firman Tuhan ini. 1 minggu yang lalu. Karena ini ayat-ayat BPDA. Artinya kita baca firman secara teratur ya. Dan ayat ini sangat-sangat memberkati saya.
Iya betul Tuhan. Itu saya alami setiap saat. Kalau kita tidak hati-hati datang kepada Tuhan walaupun Tuhan hadir dengan kita. Tuhan berbicara. Tapi dengar ini. Kalau kita tidak mendesak Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kita harus mendesak. Seringkali kan Tuhan tolong kita kemarin ya, betul tidak? Tolong kita mendengar doa kita, menolong kita dalam semua hal. Lalu bangun pagi hati kita ada damai bukan? Amin? Dan seringkali kita berdoa begini saya. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera Tuhan yang Tuhan kasih buat saya hari ini. Haleluya. Amin. Datang kepada Tuhan sepintas lalu saja. Tapi waktu kita mau punya keperluan kepada Tuhan, kita paleti Tuhan, kita nangis-nangis. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, Tuhan, panggil Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setelah Tuhan sudah menolong kita, seperti tadi. Saudara harus berhati-hati. Saudara tidak akan dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi kalau saudara punya sikap seperti itu. Tidak bisa. Bahkan dalam zona nyaman, itu batu-batu licin banyak untuk kita bisa jatuh di situ. Jadi jangan ada di zona nyaman. Halo, amin? Justru di zona nyaman itu saudara lebih paleti Tuhan, orang Ambon bilang. Lebih mendesak Tuhan. Lebih lagi, ya Tuhan, hari ini saya perlu Engkau. Yang kemarin sudah berlalu. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, aku berusaha untuk berlari-lari. Untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Dengan melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakangku? Kegagalanku. Yang kesuksesanku, dia lupa yang kemarin. Dan hari ini dia berusaha lagi menggapai Tuhan. Hari ini lagi. Halo, amin. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang-orang percaya yang tidak mempunyai kekuatan doa yang sungguh-sungguh adalah orang-orang percaya yang sangat lemah. Seperti dua orang yang berjalan ke Emmaus. Harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendesak Tuhan untuk apa? Tinggal lagi hari ini di dalam saya. Halo, amin. Kenapa? Karena itu berkat. Waktu mereka mendesak Tuhan untuk tinggal di dalam mereka. Apa yang terjadi? Tuhan memberkati mereka. Membagi-bagi roti kepada mereka. Lalu mata mereka terbuka. Lalu mereka mengenal bahwa dia adalah Tuhan. Oh saudara, ini betul-betul luar biasa. Kalau kita tidak mendesak Tuhan, kita tidak mengenal siapa itu Tuhan. Amin. Kenapa begitu? Sampai mereka tidak percaya. Karena perspektif mereka salah. Dan ada dua hal yang membuat orang itu gagal dalam hidupnya. Kecewa. Tidak ada punya pengharapan. Yang pertama karena tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia punya perspektif yang salah. Apa itu perspektif? Perspektif itu adalah sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu, terhadap pribadi, terhadap sesuatu yang kita pandang. Ada yang sudut pandang yang tepat, ada sudut pandang yang salah. Jadi kalau saudara punya sudut pandang yang salah terhadap sesuatu, entah itu orang, entah itu apa, maka saudara juga punya sikap akan salah. Padahal arti daripada perspektif itu sendiri di dalam kamus Purwadarminta, artinya sudut pandang yang dinamis. Jadi bukan sudut pandang yang pesimis, yang
tidak hidup yang mati. Dinamis berarti sesuatu yang bergerak secara terus menerus ke arah yang lebih baik. Itu kata dinamis dari kata dunamis, yaitu kuasa Tuhan. Halo, amin. Jadi arti dari bahasa Indonesia saja saya kaget waktu saya belajar bahasa Indonesia. Arti dinamis dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunani kami mengerti itu. Tapi dalam bahasa Indonesia berarti sudut pandang yang terus berkesinambungan, yang hidup terus menerus ke arah yang lebih baik, dinamis. Tapi saudara tengok kepada dua orang yang tadi, coba baca itu baik-baik, saudara punya sudut pandang yang bagaimana. Padahal kami mengharapkan supaya dia itu akan datang untuk menolong kami sebagai raja. Dia punya sudut pandang yang keliru tentang Yesus sebagai Mesias. Bukan untuk pembebas secara politik, tetapi pembebas roh dan jiwa mereka. Saudara, saya bawa ini. Apa pikirnya? Apa melihat ini apa? Bunga. Yang melihat ini apa? Koma ke sini. Ya? Bunga? Oh. Ibu Pari lihat ini apa? Dia dari buah. Ini apa Ibu? Buah. Ini apa Pak? Buah. Apa ini? Bunga. Bapak Pari ini apa Pak? Macam apa? Bapak Pari tidak tahu. Ya. Nyong ini apa? Pedang. Pedang. Kasih tahu. Buah. 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 Nah, semua orang itu sudut pandang waktu melihat sesuatu. Amin. Bapak, maaf ya. Teman saya. Bapak Yop. Buah. Oke, rata-rata. Buah. Buah apa? Bapak Yop. Buah apa? Cemara. Oke. Oke Bapak Ibu. Jadi ada yang bilang buah, ada yang bilang bunga, tapi ini memang betul-betul bunga bukan buah. Bunga dari cemara. Ya. Ini bunga dari cemara. Pohon cemara, ya. Jadi ini dibikin untuk menjadi hiasan. Ya. Amin. Jadi ada orang bilang hiasan Natal, ya, ada biji, ada apa saja. Itu berbicara tentang sudut pandang. Kalau saya panggil satu orang di sini, Ibu, tolong maju. Ibu. Ya. Satu lagi ya. Pak Pari, saya mau tanya Pak Pari, ini Ibu siapa ya? Siapa? Ya? Ibu Yos Pari Halab. Silahkan dulu. Terima kasih Pak Pari, karena Pak Pari baru bilang hari ini, jadi saya tahu Ibu Yos Pari Halab. Tapi saudara, kalau saudara tanya saya tidak tahu itu ibu kacamata. Saya mengerti itu? Ibu yang kacamata itu loh. Karena pengenalan saya terhadap Ibu Yos sangat terbatas. Tapi Ibu Yos adalah anak daripada Bapak sendiri. Lebih mengenal Ibu daripada saya. Amin. Itu namanya perspektif. Maaf ya. Karena ini kata bahasa Indonesia yang sudah keren. Jadi saya harus menerangkan itu. Ada orang yang langsung tanggap, ada orang yang belum tanggap. Jadi sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau orang. Nah, murid-murid di sini memandang Tuhan dengan cara pandang yang keliru tentang Tuhan sebagai Mesias itu sendiri. Memahami firman atau Sang Mesias itu dengan cara pandang yang keliru. Bahwa Mesias yang mereka harapkan itu adalah Mesias yang akan datang untuk melepaskan mereka secara politis.
sebenarnya Mesias yang dimaksudkan adalah Tuhan yang akan menduduki takhta hati kita waktu kita percaya kepada Dia. Amin. Itulah sebabnya mereka kecewa. Nah, ada kebenaran-kebenaran yang disampaikan yang Bapak Ibu melihat itu dengan sepintas lalu saja dan tidak mengenal latar belakang penulisan Alkitab itu, apa yang dimaksudkan dengan Tuhan tentang ayat-ayat itu, pengenalan kita kurang. Sehingga ada khotbah hari Minggu, ada Bible study atau pengajaran firman Allah, supaya saudara punya perspektif terhadap kebenaran itu secara tepat. Supaya waktu saudara punya perspektif yang tepat, maka saudara juga punya iman semakin teguh. Sehingga iman itu bertumbuh, berakar dalam pengenalan kita yang sesungguhnya kepada firman Allah. Waktu saudara-saudara mendesak Tuhan, caranya bagaimana? Waktu saudara mendesak Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman, rema atau wahyu atau penyingkapan itu akan datang. Karena kalau kita baca firman begitu saya tanpa disingkap, saudara tidak akan memahami. Halo, amin. Waktu saudara-saudara mulai mendesak Tuhan setiap hari masuk di dalam hatimu, maka waktu saudara membaca firman itu tidak seperti orang membaca koran, tetapi Allah akan datang menyatakan dirinya sehingga engkau mengenal Dia. Lewat apa? Lewat penyingkapan demi penyingkapan dari firman-Nya. Lalu penyingkapan itu akan membukakan pikiran kita. Lalu kita bertobat. Tuhan ampuni saya bodoh, saya salah. Dengan ucapan salah, dengan sikap saya. Lalu kita keluar, lalu kita mulai bertumbuh. Dari kecil semakin besar, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Semakin dewasa artinya semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah. Dari hari lepas hari. Dapat tantangan. Cari Tuhan lagi. Ya, ada firman Tuhan lagi. Oh, berarti kita sudah semakin lebih dewasa lagi. Menyikapi tantangan-tantangan. Kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut. Waktu kita menghadapi tantangan. Waktu saya mulai menghadapi tantangan. Aneh sekali Bapak Ibu. Kalau orang menghadapi tantangan kan takut toh. Betul tidak? Dokter saya ada 2 dokter. Di Jakarta itu Profesor Dr. Lesmana dan Ibu Maria yang mengoperasi saya di rumah sakit Karolus. 11 hari saya di situ. Jadi waktu pergi dulu pertama di apa ini yang rumah sakit yang sekarang baru ini namanya Siloam dan Pak Dr. Lesmana bilang, Ibu punya tumbuh-tumbuhan sudah sangat banyak. Dia pakai bahasa yang halus ya. Jadi saya tidak tahu tumbuh-tumbuhan itu adalah kanker. Lihat ini Ibu tinggal lubang sedikit saja. Ibu buang air, dia tanya saya makan 10 kali. Jadi saya keluar yang saya punya ipar karena saya tidak tahu apa yang terjadi dalam saya punya tubuh. Ya, badan semakin hari semakin melelet, tidak suka makan. Ini minum obat mah. Ya, kemudian batuk-batuk tidak pernah berhenti batuk, saya tidak tahu. Dan kemudian kita keluar tertawa-tawa itu orangnya sudah mau 80 tahun jadi memang dokter itu sudah pikun lalu kita ketawa. Perspektif yang keliru terhadap dokter. Jadi kita tertawa dokter Lesmana ini. Besok selesai CT scan, bawa lagi ke dokter Lesmana. Lesmana tidak lagi. Tanya-tanya lagi tentang buang air, sudah buang air atau belum. Ya, dan dia bilang, Ibu lihat ini, tumbuh-tumbuhan Ibu sudah semakin banyak. Apakah Ibu kenal dokter Maria? Rupanya dia tahu bahwa Siloam itu lebih mahal. Jadi dia tahu, dia tanya saya, Ibu kerja di mana dan sebagainya, dia tanya baru ulang dan saya tidak bilang, dia tanya saya punya ipar dan ipar bilang itu dia pendeta. Ya. Jadi apa namanya? Dan dia tidak minta bayar. Biasanya kalau dokter profesional di Siloam itu 1 kali periksa bayar 900.000. Saya hanya bayar 50.000 uang administrasi di depan. Jadi dia tidak tanya-tanya lagi dan dia bilang, Ibu, kalau Ibu mau setelah ini CT scan harus lagi biopsi. Biopsi itu adalah kas masuk alat untuk lihat di dalam perut itu ada penyakit apa itu di sini 15 juta. Jadi Ibu pergi di Karolus itu 5 juta. Jadi perbedaannya sangat besar. Jadi Ibu kenal dokter Maria? Saya bilang tidak kenal. Ibu kenal salah satu saja tidak kenal. Nah, saya bikin surat untuk Ibu di situ
saya tahu bahwa Tuhan mengarahkan saya bukan di Siloam, tetapi di Karolus. Dia bikin surat dan saya bawa. Hari Jumat saya ketemu Ibu Maria. Dan kemudian Ibu Maria bilang, Ibu lihat ini, semua ini. Sama dengan dokter itu bilang, tapi dia tidak bilang tumbuh-tumbuhan. Dia bilang ini semua kanker ganas yang sedang melingkupi Ibu. Dan Ibu harus segera, saya pergi hari Jumat. Ibu lebih baik segera masuk hari Senin, sudah jangan terlalu lama-lama. Saya tidak takut begitu. Tidak rasa takut sedikit. Karena Tuhan melindungi hati kita dengan dirinya. Amin. Tidak ada rasa takut sedikit pun, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita datang menyikapi, kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya cari Tuhan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Saya tahu bahwa banyak orang sedang berdoa untuk saya di Jakarta, di luar negeri, di Ambon. Apalagi mahasiswa saya dengar Ibu Maria mereka ambil 2 puasa 1 minggu khusus berdoa untuk saya. Tapi kalau saya sendiri Tuhan, tidak datang kepada Engkau, jadi pagi itu saya batu tidak stop. Ada lendir seperti ada cekak di saya punya ini. Dan kemudian saya punya ini sangat sakit sekali dan itu seperti mau menghalangi saya tidak berdoa. Tapi saya bangun pagi itu, saya berdoa, masanya untuk operasi saya bangun dulu. Saya mulai perintahkan kepada jiwa saya, hai jiwaku memuji Tuhan. Biasanya kalau kita sakit, kita lemas kan? Amin? Tidak mampu, doa pun tidak mampu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Saya mulai kuatkan hati saya dan saya mulai memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Sampai roh Allah turun memenuhi saya. Dan saya mulai berdoa dalam bahasa roh. Kira-kira 3-4 jam. Lalu kemudian Tuhan menaruh lagu baru. Walaupun lagu sudah lama tapi itu dia baru pada saat itu di dalam hati saya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya menyanyi besar-besar di dalam kamar itu. Saya di kelas 2. Lalu orang-orang ada di situ 2 orang yang juga khusus yang sama. Saya lihat mereka sudah mulai menyembah Tuhan. 2 orang itu mulai menyembah Tuhan. Saudara, di mana ada roh Allah hadir, bukan untuk kita saja, untuk semua orang. Amin. Selesai berdoa. Kutuk. Mereka datang. Ibu Dini, siap mau operasi? Oh ya, yes, saya sudah siap. Ini masuk itu langsung di mau suntik itu anestesia. Ibu kita mau suntik, silakan dong. Dengan hati sangat itu sebabnya kenapa 2 jam? Karena ada iman. Halo, amin. Tidak ada yang menghadapi itu dengan tidak takut apa-apa. Tidak ada rasa takut. Karena saya percaya Engkau dokter yang sempurna yang akan mengoperasi saya. Itu kata-kata saya di dalam doa. Itu Ibu Maria hanya alat saja Tuhan. Semua para medis, alat-alat, itu alat dokter. Alat di dalam tangan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan yang akan mengoperasi saya dengan benar. Saudara, kalau umpama kanker ganas dari 2016 saya sudah sakit Bapak Nyombo saya. 1 kali saya semaput, saya tengah malam jam 1 itu sakit sekali. Tapi sudah MRI di 2018 akhir, ya, November, saya MRI tidak ada tanda-tanda apa. 2019 baru saya MRI di Kuala Lumpur, baru itu 21 lembar pas keluar. Baru itu kelihatan bahwa ada di usus. Coba bayangkan dari 2016 sampai saya operasi itu November mau masuk Desember, itu sudah hampir berapa tahun. Bisa kanker ganas, saya punya perut bisa naik kunci dan tidak bisa tertolong lagi. Tapi saya heran kenapa sampai itu bisa tertolong dan dokter itu bilang tepat pada waktunya kalau bukan ada satu tangan yang sempurna yang menolong saya. Saudara bayangkan itu, saya waktu itu November dalam bulan Agustus saya ada di Australia. Lalu pulang dari Australia saya harus bawa orang-orang karena ada harus khotbah di Gunung Danau Rana dan kasih makan orang ada 5.000 orang, jadi harus belajar tamu-tamu dan sebagainya. Dan saya naik dengan sakit-sakit sebelum tamu-tamu itu datang, hujan besar itu Juni, Juli, Agustus itu hujan besar. Jadi saya
harus melayani orang-orang itu datang dan Tuhan suruh pergi berdoa. Sebelum mereka datang ya Agustus. Sebelum itu saya harus pergi berdoa. Berdoa untuk mereka tempat itu. Dalam keadaan sakit, naik kapal saja, bukan pesawat. Naik kapal sama-sama dengan Agus, bawa barang-barang itu. Kalau bukan itu Tuhan yang perintahkan saya pergi. Bukan saya berdoa tapi mempersiapkan jalan-jalan, suruh mereka bikin jalan supaya orang-orang dari Bogor bisa berjalan yang baik karena itu longsor datang dan tutup di situ dan tebingnya saya pergi berjalan baru injak satu depa begini dan saya gemetar. Itu seperti 90 derajat. Dan saya lihat ke bawah gini dan bilang, ibu jangan lihat ke bawah, dia diabetes saja. Yang orang bilang, tidak bisa, dan cuma satu tapak kaki begini. Saya mulai balik dan saya bilang, Agus putar jalan Pak, putar jalan. Masuk Danau Rana setengah 12 malam. Becek begitu, dalam becek begini saja, itu mobil mungkin 1 jam, 2 jam, tapi tidak apa-apa daripada kita lewat itu jurang-jurang. Putar lagi, berjalan jauh lagi. Saudara-saudara, kita lewat dari masuk dari Tifu sana, dari arah Tifu, kita masuk dari sini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau bukan itu Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Lalu yang heran lagi nih, saya kasih kesekian satu lagi. Saya selesai dari situ, kemudian kita rapat daerah hari Jumat, Seninnya saya harus berangkat ke Belanda. Semua surat-surat semua sudah diurus karena orang-orang karena itu semua datang, saya tidak pakai biaya, mereka semua mau saya ke sana. Sudah dari 2 tahun lalu, tapi saya tidak ada uang. Iya, dan saya dalam hati saya kumpul uang itu, tapi saya tidak bilang gitu. Ya, tapi mereka bilang, pergi, kamu takut apa? Nanti kami yang urus semuanya. Itu, mereka urus semuanya sudah kelar. Saya pergi urus visa, semua sudah ada. Saya sakit kok, lemas sekali dan habis itu di rapat itu saya tidur terus dan saya bilang dalam hati, aduh saya tidak mau pergi ke belakang lagi, aduh saya sangat sakit. Tuhan tolong saya. Istrinya dari Pak Polse itu baru habis operasi bypass, operasi jantung. Sedangkan saya harus pergi dan saya sudah taruh resep-resep beberapa, saya harus masak untuk mereka berdua. Bukan mereka yang melayani saya, jangan saya menyusahkan mereka. Oh Tuhan tolong saya. Saya berdoa itu tidak habis dan saya berangkat sendiri-sendiri. Belum pernah saya pergi jauh begitu, saya pergi sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi saya berjalan sendiri-sendiri. Jadi pesawat itu naik mungkin jam 8 kita mulai take off. Dan waktu dia singgah di Belanda itu pagi ya, kira-kira itu jam 6 gitu atau setengah 7. Saya lihat Polse dan istrinya sudah tunggu saya. Tapi saudara-saudara tahu, waktu saya dalam keadaan lemas, mau KLM ini mau sandar saja. Saya Tuhan tolonglah mereka bawa itu makanan untuk saya makan, sudah sangat sakit. Dan mereka belum bawa saya pergi ke belakang. Saya lihat roti, makanan saya mau minta, saya malu. Dan saya bilang, bolehkah saya dapat air? Saya minum air panas. Sakit sekali, luar biasa saudara-saudara. Saudara dengar kaki saya tidak airport daripada Belanda di Amsterdam. Tiba-tiba saya punya mah tidak ada. Sakit batuk tidak ada selama 21 hari. Tidak sakit, sehat pada itu berjalan dengan penyakit. Aku tidak. Polisi bawa saya bilang kali ini saya datang tidak mau melayani berkhotbah dan mengajar, saya punya vakansi, saya berjalan kemana dan dia mau saya. Saudara, kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu terjadi dan saya menyusahkan orang di sana di Belanda. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Pulang dari Belanda pas kaki injak airport Soekarno-Hatta. Sampai di rumah langsung tidak masuk, taruh barang-barang langsung ke rumah sakit, minta obat batuk, obat mah itu mulai datang terus sampai saya pulang ke Ambon, saudara-saudara. Kemudian naik lagi di Danau Rana, dalam batuk-batuk 1 minggu ada tamu datang, harus antar mereka lagi, lalu kemudian pulang lagi, lalu kemudian saya sudah tidak kuat lagi dan saya harus berangkat sebut. Ini sudah tidak sanggup, ini saya harus ke Jakarta. Dokter saya pergi di dokter Yolanda, dokter Ani, ya, dan mereka bilang, ibu harus segera operasi. Harus segera pergi di kami tidak ada alat apa. Langsung ada satu orang datang bilang, ibu saya juga mau berangkat ke KL untuk mau pasir sama ibu.
Nanti saya bawa ibu juga, ibu ke sana itu lebih bagus di sana. Mereka bilang Siloam itu di sana bukan Siloam namanya, tapi sejenis dengan Siloam apa ini rumah sakit Grand Eagles. Jadi waktu saya di Kuala Lumpur itu di MRI yang sama 2018 baru ketahuan dari dokter itu. Dokter yang ahli dalam itu bilang, ibu ada, ini ibu jangan pulang ya, tapi dia tidak mau bilang ke saya. Jadi waktu saya bilang saya harus ke Jakarta, dia kaget sekali. Ibu berani sekali, tapi dia tidak mau bilang karena itu berana dia hanya ahli dalam. Tapi dia tahu bahwa saya harus pergi ke dokter itu saja. Tapi saya berpikir nanti sangat mahal yang saya punya uang tidak cukup dan siapa akan datang jaga saya di situ kalau saya masuk rumah sakit di situ dan sebagainya. Dan saya memutuskan karena saya sudah tanya beberapa orang, kemudian juga kasih pikiran, ibu jangan masuk rumah sakit di sana karena saya tidak bisa pergi dengan ibu. Harus singkat cerita saya ada. Ini kesaksian untuk menolong Bapak Ibu Saudara belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan kita sama dengan dua orang yang maksud. Tapi mari kita menguatkan hati kita. Saya tidak tahu apa yang merupakan pergumulan saudara saat ini. Tapi marilah kuatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Kuatkan hati untuk percaya kepada Tuhan. Dan berusahalah untuk mengenal Dia. Mengenal Dia kapan? Setiap hari. Pengenalan itu mulai terjadi dari sebuah perjumpaan. Dan sebuah perjumpaan itu akan berlangsung dari satu tahap ke tahap yang lain. Bukan satu kali saja langsung kita bisa mengenal orang. Saya tidak bisa mengenal pepari dengan lebih baik. Kalau kita tidak sering ketemu. Apa semakin mengenal itu Pak? Ya. Walaupun sudah lama sudah pernikahan, mungkin sudah lewat dari 50 tahun ya Pak. Sudah lewat. Tapi bukan berarti sudah saling mengenal dulu. Terus mengenal terus dari waktu ke waktu. Semakin hari sampai semakin nanti dua orang ini semakin sama mereka. Pikiran sama, cara sama, semua sama. Karena mereka semakin menyatu satu dengan Tuhan. Sama kita dengan Tuhan. Waktu kita terima Tuhan Yesus berjumpa pertama kali. Bukan berarti stop di situ. Setiap hari harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang baru. Waktu saudara berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru untuk kamu. Halo, amin. Jadi setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Dan biasanya yang baru itu selalu menyenangkan hati kita. Amin. Amin saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Mari kita tunduk kepala dan kita. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik.
kepada kita. Biarlah dengan cara ini saudara akan mendesak dia untuk masuk dan tinggal di dalam hidupmu hari ini. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Saudara, minta ampunlah kepada Tuhan kalau saudara mulai meragukan kesetiaan, kasih, dan kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang. Bukan sekedar saudara datang saja diri, tapi mulailah menguatkan hati saudara untuk percaya kepada Tuhan. Buat apa saja. Kalau ada dosa, mengakulah di hadapan Tuhan. Dosa yang paling besar adalah dosa tidak percaya. Hanya saudara dengan Tuhan. Saya tidak akan mengundang saudara maju ke depan, tetapi saudara dengan Tuhan.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan saat ini. Dan katakan, Tuhan, mari masuk di dalam hati saya. Mari tinggal di dalam saya. Mari berfirmanlah kepada saya. Mari bukalah mata saya untuk bisa memandang Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang bilang, Tuhan, ini saya mau lebih dekat dengan Engkau lagi. Saya ingin mengenal Engkau. Saya mau mendesak Engkau. Setelah saudara pulang dari tempat ini, saudara mau mendesak Tuhan untuk tinggal di dalam saudara. Saya mau lihat kedua tangan saudara diangkat tinggi, lalu turunkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan, saya mau mendesak Engkau untuk masuk di dalam saya. Tuhan, saya tidak mau berdoa biasa-biasa saja. Saya mau berdoa mencari wajah-Mu sampai saya bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat saat ini. Tuhan melihat keterbukaan mereka. Tuhan mendengar doa mereka. Karena Tuhan sudah berbicara dalam hati mereka dan hati mereka berkobar-kobar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, mari tolong kami semua yang ada di dalam tempat ini. Hamba tidak tahu pergumulan yang mereka alami ya Tuhan. Tapi Tuhan, mari Tuhan, jamalah setiap orang saat ini. Dan kuatkan hati mereka. Angkat segala kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, rasa tawar hati. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar tinggalkan mereka. Dan Tuhan ganti dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kuasa kebangkitan firman-Mu masuk di dalam hati mereka. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya akan serahkan Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita mau memberi apa yang ada pada kita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya.
Amin. Haleluya. Amin. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kami berdoa untuk perpuluhan yang masuk. Bapa di surga, kami tahu bumi ini dengan segala isinya adalah milik kepunyaan Tuhan. Apa yang ada pada kami itu adalah berkat Tuhan. Umat Tuhan boleh memberi dengan penuh sukacita apa yang menjadi bagian mereka. Mereka tidak lupa membawa milik Tuhan ke dalam perbenaran rumah Tuhan. Dan janjimu, tak dapat tiada engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Pintu-pintu keberkatan Allah akan terbuka dan engkau akan alirkan berkat-berkat-Mu masuk memenuhi perbendaharaan rumah tangga mereka masing-masing, sehingga anak-anak Tuhan tidak perlu berkekurangan tetapi selalu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Sebab engkau sumber segala berkat bagi umat Tuhan. Jaga dan lindungi seluruh umat-Mu dalam berbagai macam kegiatan hidup mereka, usaha-usaha mereka, jadikan semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba mohon Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan mereka dalam segala perkara, dan Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab hidup ini ada di dalam tangan Tuhan, dan Engkau selalu menjamin kami. Bangkitkan dalam kami suatu keyakinan yang kokoh, iman yang kudus, iman yang memberikan kemenangan, iman yang dapat merubah segala keadaan. Tuhan, terima kasih sebab Engkau ajaib dan heran bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, sumber kehidupan kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya. Allah kuasa lakukan segala perkara. Kami akan tutup ibadah kami di siang hari ini, dan saya minta Bapak Gembala boleh mengambil tempat di tempat ini untuk memberkati jemaat Tuhan. Kuasa melakukan segala perkara. Mari umat Tuhan kami semua bangkit berdiri. Yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa. Terima kasih Tuhan. Yakinkan kami. Engkau yang kami percaya adalah Allah yang punya kuasa. Yesus, segala kuasa pada surga maupun bumi telah diserahkan kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Yakinkanlah umatmu bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi. Yesus, Engkau mengatakan bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diserahkan kepadamu. Amin. Sebab itu kami tahu tidak ada kuasa sedikit pun untuk iblis. Tidak ada sisa kuasa sedikit pun. Sebab semua kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami megahkan Engkau. Yakinkanlah seluruh umatmu dalam menghadapi berbagai macam masalah apapun. Percaya kepada Engkau yang mampu untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kami. Kadang-kadang umatmu diizinkan untuk masuk di dalam suatu pencobaan, suatu tantangan hidup. Itu bukan berarti engkau tinggalkan, tetapi engkau mempunyai maksud-maksud yang indah, di mana engkau tidak akan membiarkan dicobai lebih daripada kekuatan yang ada pada umatmu. Tetapi saat engkau izinkan, engkau juga berkuasa untuk dapat pulihkan, berkuasa untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Umatmu sudah boleh mengalami ini. Kesaksian sudah diberikan oleh hamba-Mu, itu menjadi sebagai sebuah dongkrat untuk mendongkrat iman kami, mengembangkan iman dan keyakinan kami, agar supaya dalam berbagai macam kondisi yang kami hadapi, istimewa dalam menghadapi pandemi corona COVID-19 ini, kami tidak perlu takut dan gentar. Sebab Engkau demi firman-Mu mengatakan, Engkau adalah perlindungan, Engkau adalah naungan, Engkau gunung batu, kota benteng, kubu pertahanan, bakal perisai yang dapat menangkis semua yang datang pada kami. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab hidup ini kami tahu tidak sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai ke depan kami. Di mana kami berada, kemana kami pergi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di segala tempat Tuhan ada, karena Engkau berada pada semua tempat pada waktu yang sama. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah umatmu, Tuhan jaga dan lindungi mereka sekalian.
Jauhkan daripada mereka susah mara sakit penyakit, kecelakaan sampai maut sekalipun. Sebab kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan, Engkau gembala yang baik. Engkau cakap untuk memimpin kami makan pada rumput yang hijau dan minum pada air yang tenang. Tidak ada sesuatu yang membahayakan ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bangga Tuhan. Kami sungguh berbesar hati. Kami tidak perlu takut dan gentar, sebab Engkau dalam kami adalah Tuhan yang lebih besar dan lebih berkuasa daripada semua yang ada dalam dunia ini. Dan kalau Engkau di dalam kami, siapa yang dalam kami? Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Firman Allah yang mengandung kekuatan Allah yang dapat merubah dan membangkitkan semangat kami untuk menikmati hidup ini terus di hadapan Tuhan. Cari Tuhan dan boleh menemukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau ada yang punya hari ulang tahun, kami bersyukur bersama-sama. Sebab itu adalah merupakan satu kebahagiaan, kebanggaan anak-anak Tuhan. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Jaga dan lindungi mereka sekalian. Tuhan ada bersama-sama dari anak-anak balita sampai yang sudah beruban, memberikan kekuatan ekstra, jaminan kesehatan, hingga semua tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai umat-Mu sampai saat ini. Dan umat-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan umat-Mu akan pulang tinggalkan ruangan ini. Sebab itu jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu di hadapan hadirat Allah. Sebelum tinggalkan rumah Tuhan, berpisah satu dengan yang lain. Biarlah umat Tuhan boleh pulang dengan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan tinggal terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus yang dapat mengajar kami untuk hidup benar dan menguatkan kami untuk hidup dari hari ke hari takut kepada Tuhan dan selalu menikmati akan berkat kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat pulang, dan Tuhan memberkati jemaat sekalian. Beraktivitaslah dan jagalah dirimu sesuai dengan peraturan protokol kesehatan. Tuhan memberkati umat Tuhan. Terima kasih.